Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan salam tipsi. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga pada pagi hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, untuk pagi hari ini Bapak akan mengajarkan materi yaitu tentang pencak silat. Di mana materi yang akan Bapak ajarkan pada pagi hari ini adalah yang pertama kuda-kuda, yang kedua tangkisan, yang ketiga elakan, yang keempat tendangan, dan yang kelima adalah tinjuan. Baik anak, sebelum kita masuk ke materi inti, Bapak akan sedikit menjelaskan apa itu pencaksilat. Pencaksilat adalah olahraga tradisional asli dari bangsa Indonesia yang mana di masa penjajahan dulu berguna untuk melawan penjajah. Kemudian mengikuti perkembangan zaman, pencaksilat masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan baik tingkat nasional maupun internasional. Oke, baiklah anak, kita langsung saja ke materi inti. Yang pertama, Bapak akan mengajarkan teknik kuda-kuda. Di mana dalam pencaksilat ada berbagai macam teknik kuda-kuda. Yang pertama, kuda-kuda depan, kuda-kuda tengah, kuda-kuda belakang, dan kuda-kuda samping. Yang pertama adalah kuda-kuda tengah. Posisi badan siap, kemudian kaki kanan atau kaki kiri dibuka. Oke, dibuka seperti ini. Badan tegak, kemudian posisi tangan dikepalkan, taruh di samping badan. Posisi badan bertumpu di kedua kaki. Ini posisi kuda-kuda tengah. Oke, bagaimana? Anda bisa? Oke. Kita lanjut ke kuda-kuda yang kedua, yaitu kuda-kuda depan. Untuk kuda-kuda depan itu bisa kaki belakang kanan mundur atau kaki kiri yang mundur. Oke, Bapak coba dengan menggunakan kaki kanan yang mundur ke belakang. Kuda-kuda kiri depan. Posisinya badan tegak, lurus. Kemudian posisi kaki kiri ditekuk, ujung jari menghadap ke depan. Posisi belakang lurus. Kemudian posisi tangan seperti ini. Oke. Kemudian yang ketiga, kuda-kuda belakang. Untuk yang ketiga, gerakannya seperti ini. Hup. Lihat posisinya, badan agak dicondongkan ke belakang, kemudian kaki kiri ditekuk sedikit, kaki belakang kanan ditekuk, kemudian ujung jari diangkat. Posisi tangan seperti ini, hampir sama. Oke. Yang terakhir, kuda-kuda samping. Ini hampir sama sebenarnya. Seperti ini. Oke, gerakannya hampir sama seperti kuda-kuda depan, tetapi posisinya jauh ditarik ke arah kanan. Seperti ini. Oke. Lanjut ke yang kedua, yaitu gerakan tangkisan. Di mana dalam pencaksilat ada yang namanya tangkisan dalam, tangkisan luar, dan tangkisan atas serta tangkisan bawah. Jadi ada 4 macam tangkisan. Kita peragakan. Itu dengan menggunakan kuda-kuda tengah. Oke. Yang pertama tangkisan dalam. Posisi yang berkenaan adalah nih, bagian tangan yang paling empuk. Posisinya seperti ini. Ini namanya tangkisan dalam. Jadi, kemudian tangkisan luar. Posisinya seperti ini. Hup, dibalik. Oke. Kemudian
Kemudian yang ketiga, tangkisan atas. Seperti ini. Oke. Yang keempat adalah tangkisan bawah. Oke. Bagaimana anak? Bisa? Oke, kalau sudah bisa, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu tinjuan. Kita masih menggunakan kuda-kuda tengah. Yang pertama adalah tinjuan ke depan. Lihat posisinya. Tangan dikepalkan, lurus, kasih tenaga. 1, 2. Oke. Ini posisi tinjuan depan. Kemudian tinjuan ke atas. Oke. Kemudian tinjuan ke bawah. Dalam pencaksilat, tinjuan depan itu biasanya mengarah ke dada lawan kita. Oke. Kemudian untuk ke atas itu biasanya mengarah ke kepala atau ke dagu lawan. Kemudian untuk ke bawah biasanya mengarah ke bagian paha lawan. Oke? Yang kedua, selain tinjuan juga ada namanya bandulan. Jadi ke atas. Hup. Seperti ini gerakannya. Bandul. Tangan diangkat, siku ditekuk. Perkenaan bandul adalah posisi dagu musuh. Jadi dari bawah ke atas. Oke, bagaimana anak-anak? Bisa? Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah sabitan. Oke, sabitan ini posisinya ke leher. Seperti ini gerakannya. Hup. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak bisa mengikutinya? Kalau sudah bisa, yang terakhir adalah tebakan. Jadi ditebak. Seperti ini menggunakan apa namanya? Telapak tangan. Oke, gerakannya seperti ini. Ini fungsinya ke dada juga, hampir sama seperti tinjuan. Oke, bela anak-anak. Kita udah masuk ke kuda-kuda, kemudian tinjuan, dan tangkisan. Gerakan keempat adalah elakan. Mengelak. Mengelak ke belakang, mengelak ke samping. Oke, jadi ada beberapa macam elakan. Jadi di sini yang Bapak ajarkan, yang pertama adalah elakan ke belakang. Posisi orang menyerang, mundur ke belakang. Lihat posisinya. Seperti kuda-kuda belakang. Mengelak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mengelak ke samping. Oke. Itu gerakan kedua, mengelak. Yang ketiga adalah saat mengelak kaki diangkat. Ini biasanya kalau musuh menyerang kaki kita angkat. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah mengelak sambil melompat. Oke, di gerakannya diangkat. Posisi siap menyerang. Musuh menyerang, kita lompat. Oke. Bagaimana anak-anak? Bisa mengikuti? Yang terakhir adalah tendangan. Di sini tendangan ada beberapa macam. Yang pertama adalah tendangan depan, tendangan samping atau tendangan sabit, tendangan T, dan tendangan belakang. Oke. Yang pertama adalah tendangan depan. Jadi posisi tendangan depan itu biasanya menggunakan kuda-kuda kiri depan. Seperti ini. Posisinya lihat, posisi tendangan depan adalah seperti ini. Oke, kalau dari samping siap, mulai. Oke. Jadi tendangan depan itu menggunakan ujung jari. Ini posisinya pas mengenai perut. Oke. Itu yang pertama, tendangan depan. Yang kedua, tendangan samping atau sabit. Lihat posisinya, mulai. Samping. Oke.
itu menggunakan punggung kaki. Jadi perkenaan tendangan sabit adalah posisi bahu lawan. Oke, itu tendangan sabit. Yang ketiga adalah tendangan T. Posisinya kuda-kuda sama. Oke. Tendangan T itu menggunakan pisau kaki. Biasanya berkenaan di bagian dada atau leher musuh. Oke. Di posisinya seperti ini. Siap, tendang. Baiklah anak, bagaimana bisa? Oke, bagus. Yang terakhir adalah tendangan belakang. Seperti ini posisinya. Hup. Memutar berbalik. Hah. Oke, di posisinya. Siap. Mutar. Oke. Jadi tendangan belakang hampir sama seperti tendangan T. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak bisa melakukannya? Kalau anak-anak bisa, silakan habis pelajaran Bapak ini anak-anak putar videonya, kemudian anak-anak rekam sendiri di rumah. Anak-anak praktekkan di rumah masing-masing menggunakan HP. Kemudian nanti tugasnya hasil rekaman tersebut anak-anak kirim ke WA Bapak pribadi. Oke? Oke. Ya. Salam olahraga dan salam IPSI.